Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak, perkenalkan saya Nadrah Kanita dengan NIM 24002076. Baiklah, di sini saya akan mereview regulasi etika dalam administrasi pendidikan. Nah, sebelumnya tugas ini saya buat sebagai penilaian akhir semester dari mata kuliah Etika Administrasi Pendidikan. Oke, baiklah. Di review regulasi etika administrasi pendidikan kali ini, saya akan mereview dua hal. Yang pertama yaitu Kode Etik Guru Indonesia, dan yang kedua yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru. Nah, baiklah, kita masuk kepada ringkasan dan regulasi dari pembahasan yang pertama yaitu Kode Etik Guru. Nah, sebenarnya apa sih kode etik ini? Nah, kode etik guru Indonesia adalah pedoman sikap dan perilaku yang disepakati oleh guru se-Indonesia. Nah, yang mana kode etik tersebut digunakan sebagai menjalankan tugas sebagai seorang pendidik dan mengatur hubungan guru dengan siswa dan guru dengan pemangku kepentingan lainnya. Nah, yang mana kode etik ini dibuat ataupun dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau seperti yang kita kenal sebagai PGRI. Nah, dan mengikat seluruh guru Indonesia. Jadi, kode etik guru ini tuh dia tuh mengikat seluruh guru yang ada di Indonesia, bukan guru yang ada di Sumatera ataupun di Jawa saja, tapi dia mengikat guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian sumber regulasi dari kode etik ini adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan kompetensi guru seperti pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kode etik ini diucapkan di dalam sumpah atau janji guru. Nah, yang mana kode etik ini juga harus dipatuhi di dalam tugas sehari-hari seorang guru dan diawasi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia ataupun disingkat sebagai DKGI. Oke, baiklah, kita masuk kepada review yang kedua yaitu tentang Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru. Nah, kemudian yang kedua yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru. Nah, dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini dibahas tentang mengatur beban kerja guru seperti kepala sekolah, pengawas sekolah. Nah, yang mana beban kerjanya itu diberikan yaitu 40 jam per minggu, terdiri dari 37,5 jam pembelajaran efektif ataupun proses pembelajaran efektif begitu di dalam kelas, kemudian ada 2,5 jam yang mana itu tuh waktu istirahat guru. Nah, semua itu mencakup tugas pokok yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, kemudian ada tugas tambahan seperti wali kelas, pembina ekskul, ataupun dan yang lain-lain sebagainya. Nah, yang mana tugas tambahan itu masuk ke equivalent ataupun menggantikan aturan lama dan menjadi dasar pemenuhan jam mengajar serta sertifikasi guru. Nah, kemudian kita masuk kepada analisis etika administrasi pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih regulasi ataupun kaitannya Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini dengan regulasi etika, yang mana memiliki beberapa aspek seperti kejujuran, akuntabilitas, transparansi, tidak adanya diskriminasi, dan kerahasiaan data pribadi. Baiklah, di sini saya akan jabarkan satu persatu apa sebenarnya hubungan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini dengan regulasi etika. Nah, yang pertama yaitu hubungannya dengan kejujuran. Nah, dalam hal ini guru wajib melaporkan jam mengajarnya dan kegiatan pendukung lainnya yang telah dilaksanakan sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, jadi di sini guru tidak bisa mengelabui laporannya ataupun
membuat laporannya gitu. Jadi tidak bisa dicurangi dan tidak bisa dilakukan tambahan-tambahan seperti itu. Nah, pihak sekolah juga harus jujur dalam memverifikasi laporan setiap guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada akuntabilitas. Nah, guru harus memenuhi beban kerja yang telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban atas gaji ataupun tunjangan yang diterimanya gitu. Nah, jadi dengan tunjangan yang diberikan itu, guru juga harus memiliki tanggung jawab bahwa saya sudah diberi gaji segini dan tanggung jawab saya segini, jadi saya harus menyelesaikan apa yang sudah diamanahkan kepada saya gitu. Nah, kemudian ada transparansi. Nah, mekanisme pemenuhan beban kerja negara, pelaporan, dan evaluasinya harus dilakukan secara transparan. Kriteria penilaian harus diketahui secara jelas dan dapat diakses oleh semua guru. Jadi di sini tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang direndah-rendahkan ataupun ditinggikan, semuanya harus transparan gitu. Nah, kemudian di sini tidak ada diskriminasi. Nah, penerapan regulasi harus setara untuk semua guru tanpa memandang latar belakangnya, baik itu dia guru dalam golongan dari menengah ke atas ataupun guru golongan menengah ke bawah, semuanya harus setara. Jadi tugas tambahan dan juga tugas tambahan yang diberikan kepada seorang guru tersebut itu tuh memang udah masuk ke job desk-nya dia gitu. Jadi bukan job desk orang lain dilimpahkan ke dia seperti itu. Nah, kemudian ada kerahasiaan data pribadi. Nah, sebelumnya memang dijelaskan tentang transparansi dan transparansi gitu. Tetapi di sini juga informasi sensitif seperti mengenai hal-hal pribadi, nah itu memang harus dijaga oleh sekolah gitu. Jadi dan dikelola dengan hati-hati dan dijaga dengan baik. Baiklah, sekian dari analisis etika administrasi pendidikan dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan dalam praktik guru. Nah, penerapan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini dalam praktik sehari-hari difokuskan kepada durasi kerja seperti 40 jam per minggu, itu udah maksimal ya. Nah, jadi memang karena dia membahas pemenuhan beban kerja guru, nah jadi poin pentingnya dalam praktiknya itu dia tuh praktiknya itu di dalam kelas gitu. Jadi memang dia pemenuhan durasi kerja ataupun pemenuhan durasi mengajar di kelas gitu. Karena memang fokusnya kan pemenuhan beban kerja guru. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari praktik kerja guru melalui Permendikbud ini. Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran. Nah, guru juga mengalokasikan waktu untuk merencanakan pembelajaran seperti membuat RPP, menyusun program tahunan ataupun prota dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada yaitu melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini guru datang ke kelas dan menjelaskan kepada siswa tentang pembelajaran. Nah, yang mana tetap muka ini minimal 24 per jam dan 24 jam per minggu itu minimal. Kemudian maksimalnya yaitu 40 jam per minggu. Nah, di sini kemudian yang ketiga yaitu menilai hasil pembelajaran. Nah, di sini guru juga harus melakukan evaluasi berkala. Bisa dilakukan dengan ulangan harian ataupun memeriksa nilai ujian UTS dan UAS dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada membimbing dan melatih peserta didik. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan di luar jam pembelajaran. Nah, misalnya ada peserta didik yang remedial ataupun dia memang bukan sedikit tertinggal atau memang pemahamannya terhadap materi pembelajaran kurang baik gitu, sehingga dia lama dalam proses berpikir. Nah, itu bisa guru bantu di luar waktu pembelajaran, bisa dibimbing secara khusus ataupun didekati secara instan anaknya gitu, diajari secara hati-hati gitu. Nah, kemudian melaksanakan tugas tambahan. Nah, dalam mengambil peran
yang setara atau equivalent dengan jam tatap muka untuk pemenuhan beban kerja. Nah, jadi untuk pemenuhan beban kerja ini guru bisa mengambil tugas tambahan gitu. Jadi seperti menjadi pembina OSIS, kemudian menjadi pembina OSIS, menjadi pembina ekskul yang lainnya dan sebagainya. Nah, kemudian nih di sini ada konsekuensi bagaimana jika regulasi tidak diterapkan. Nah, apa sih hal-hal yang dapat terjadi jika regulasi tersebut tidak diterapkan? Nah, di sini ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu bagi guru. Nah, karena memang tidak memenuhi regulasi yang telah disediakan, guru tidak memenuhi syarat tunjangan. Nah, kalau memangnya tidak memenuhi syarat tunjangan, berarti guru tersebut tidak mendapatkan tunjangan dong gitu, karena memang kan dia nggak memenuhi syaratnya gitu. Nah, kemudian ada beban kerja berlebih, kemudian ada penurunan kualitas pembelajaran. Nah, beban kerja berlebih, nah di sini tuh karena guru tersebut mengambil peran terlalu banyak di dalam tugas tambahan sehingga beban kerjanya berlebih dan akhirnya berimbas kepada penurunan kualitas pembelajaran. Nah, kenapa menurun kualitas pembelajaran? Nah, karena waktu guru itu sedikit ataupun guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan materi yang akan diajarkannya di dalam kelas. Makanya penurunan kualitas pembelajaran. Nah, itu dampak bagi guru. Kemudian ada dampak bagi satuan pendidikan. Nah, yang mana satuan pendidikan tersebut akan dikenai sanksi. Siapa yang dikenai sanksi? Ya kepala sekolahnya, karena kepala sekolah adalah administrator di dalam lembaga pendidikan gitu. Jadi sekolah tersebut kena sanksi administratif gitu. Kemudian ada kesulitan pencairan tunjangan. Nah, karena kasus pelanggaran regulasi ataupun regulasinya tidak dipenuhi secara tepat, bisa menyebabkan kesulitan pencairan anggaran. Nah, yang ketiga yaitu kegagalan akreditasi. Nah, ini cukup parah sih, karena memang kegagalan akreditasi itu sangat berpengaruh, apalagi bagi peserta didik. Kalau misalnya akreditasi sekolahnya rendah, peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di sana jika sudah selesai ataupun menjadi alumni, ketika dia ingin menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dia akan sulit untuk mencari sekolah ataupun lembaga pendidikan yang berkualitas gitu, karena sebelumnya dia berasal dari lembaga pendidikan yang akreditasinya lumayan rendah gitu. Nah, sekian tentang contoh penerapan dalam praktik guru. Baiklah, sekian contoh penerapan dalam praktik guru dan konsekuensi yang akan berdampak kepada sekolah jika sekolah tersebut melanggar regulasi ataupun tidak memenuhi regulasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kita masuk kepada tantangan dalam implementasi. Nah, sebenarnya apa sih tantangan dalam implementasi Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini? Nah, seperti yang kita ketahui, mau bagaimanapun jenis peraturannya, bagaimanapun pasalnya, nomornya, tahunnya, pasti ada tantangannya, dan di balik tantangan itu pasti ada solusinya gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan utama dalam implementasi Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, yang pertama yaitu beban administratif berat. Nah, guru sering menghabiskan banyak waktu untuk administrasi non mengajar. Nah, di sini maksudnya yaitu guru tersebut banyak menghabiskan waktu dengan administrasi non mengajar ataupun kegiatan yang mana kegiatannya itu tidak mencakup ataupun tidak membahas tentang pembelajaran gitu. Makanya dia disebut non mengajar. Nah, karena kelebihan beban administrasi, jadi guru tersebut banyak memiliki job desk atau banyak memiliki tanggung jawab
yang harus dikerjakannya gitu. Jadi waktu proses pembelajaran, guru tersebut tidak memiliki waktu yang banyak untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang akan diajarkannya di kelas. Makanya disebut beban administratif yang berat. Nah, kemudian yaitu pemenuhan jam tatap muka. Nah, di sini maksudnya adalah guru terkadang kesulitan mencari ataupun mencari tugas tambahan dalam pemenuhan jam tatap muka. Nah, pada umumnya minimal tatap muka guru dengan siswa di dalam kelas yaitu 24 jam per minggu, itu minimalnya, dan maksimalnya yaitu 40 jam per minggu. Nah, jadi kendalanya ada di beberapa sekolah yang mana guru tersebut kesulitan mencari tugas tambahan. Nah, jadi jadi pemenuhan beban kerjanya per minggu itu tidak terpenuhi gitu kan, minimalnya 24 jam per minggu. Tapi misalnya di sekolah tersebut cuma menyediakan 18 jam per minggu gitu. Jadi guru harus mencari tugas tambahan. Nah, itu bisa dicari ke sekolah lain dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, ini kalau sudah membahas sarana dan prasarana, ini memang butuh sih, memang karena sarana dan prasarana itu adalah salah satu penunjang utama dalam proses pembelajaran gitu. Jadi memang banyak sekolah yang memiliki yang kekurangan fasilitas seperti gedung yang bocor-bocor, meja yang goyang-goyang, ataupun kursi yang memang goyang, yang memang tidak ketika siswa menggunakan fasilitas tersebut siswa tidak merasakan nyaman gitu. Nah, sekarang banyak sekolah yang seperti itu. Nah, kemudian dinamika kurikulum dan teknologi. Nah, perubahan kurikulum dan tuntutan pembelajaran. Nah, seperti yang ketika kita ketahui, ganti menteri pendidikan, ganti juga kurikulum gitu. Nah, jadi di sini guru juga kesulitan untuk untuk beradaptasi dengan kurikulum baru, untuk menemukan model-model pembelajaran baru yang sesuai dengan kurikulum yang baru dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, makanya timbullah dinamika kurikulum dan teknologi gitu. Memang ya namanya juga guru juga manusia, juga harus belajar, juga harus memperdalam ilmu gitu. Kalau misalnya kurikulumnya diganti terus, ya guru juga susah beradaptasi gitu. Di sini kita tidak bisa menyalahkan guru juga gitu, karena di sini juga guru juga sudah berusaha untuk memahami kurikulum yang baru dan menemukan metode ataupun model pembelajaran yang bisa diberikan ataupun diterapkan kepada siswa di dalam kelas gitu. Nah, kemudian kemudian ada kompetensi guru bervariasi. Nah, seperti yang kita ketahui, kompetensi yang dimiliki guru itu kan bervariasi. Nah, ada guru yang memang memiliki berbeda-beda gitu kemampuannya, tidak bisa disamakan. Kemudian ada dukungan kelembagaan. Nah, di sini lemahnya dukungan lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan tempat guru tersebut mengajar. Baik, di sini. Nah, yang terakhir ini adalah bab terakhir, yang mana isinya rekomendasi. Ada beberapa poin rekomendasi dari tinjauan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, yang pertama yaitu optimalisasi tugas tambahan. Nah, jika kesulitan memenuhi beban kerja ataupun memenuhi jam kerja, bisa dioptimalkan dengan pembagian tugas tambahan. Nah, seperti yang tadi juga, guru juga harus mencari tugas tambahannya gitu. Nah, yang kedua yaitu integrasi dengan kurikulum merdeka. Nah, pastikan jam koordinasi dihitung sebagai bagian dari pemenuhan kerja dengan panduan teknis. Nah, jadi jam koordinasinya itu juga masuk ke dalam hitungan beban kerja gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada pemanfaatan teknologi ataupun PMM. Bisa disingkat sebagai PMM yaitu Platform Merdeka Mengajar.
Nah, untuk membantu pengelolaan kinerja yang lebih transparan. Nah, di dalam hal ini guru juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang sudah canggih, banyak hal-hal ataupun banyak teknologi-teknologi terbaru yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sehingga anak yang ada di dalam kelas tersebut bisa memahami ataupun bisa memahami materi dari berbagai sumber gitu, bisa dari gurunya, bisa dari audio, bisa dari video, bisa dari visual, bisa dari alat peraga dan yang lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yaitu ada fleksibilitas jadwal untuk sekolah terpencil. Nah, seperti sekolah 3T yang kita tahu, sekolah 3T yaitu sekolah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, direkomendasikan untuk mengajukan dispensasi dalam memenuhi rasio jam pembelajaran. Nah, untuk guru yang berada di sekolah terpencil, yang mana memang untuk waktu pembelajarannya itu memang sangat sulit gitu. Karena apa? Karena lingkungan sekolahnya ataupun lingkungan di sekolah itu berada memang memiliki kendala gitu. Nah, dalam hal ini jika guru tersebut memang berada di sekolah terpencil, guru bisa mengajukan dispensasi untuk pengurangan rasio beban mengajar gitu. Nah, contohnya gini, kalau misalnya dia minimalnya kan tadi 24 jam per minggu. Nah, jadi bisa dikurangkan jadi 18 jam per minggu atau 16 jam per minggu gitu. Jadi dia dikurangi seperti itu. Nah, kemudian oke, baik, itu yang terakhir untuk rekomendasi. Nah, di sini saya ingin mengingatkan bahwa Permendikbud nomor 15 tahun 2011 tentang pemenuhan beban kerja guru sudah tidak berlaku sepenuhnya. Nah, di sini bukan tidak berlaku lagi ya, tapi tidak berlaku sepenuhnya. Maknanya apa? Berarti sebagian berlaku, sebagian lagi tidak berlaku gitu. Nah, karena karena Permendikbud itu telah diganti dengan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Nah, kemudian ada yang lebih terbaru ataupun Permendikbud yang terbaru, yaitu yang namanya Permendidasmen nomor 11 tahun 2025 yang berlaku efektif mulai 2025 ataupun 2026. Baik, sekian review regulasi etika dalam administrasi pendidikan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.